seorang pemuda yang ingin kawin. Di sini ada yang ingin kawin? Angkat tangan yang ingin kawin ada? Mau bertahan? Mungkin kayak juga. Kayak ingin kawin. Ada satu orang pemuda ingin kawin lalu mencari dia wanita. Masuk ke kampung sana, masuk ke kampung sini, cari perempuan. Akhirnya masuk ke satu kampung namanya Desa Pakualam. Bertemu dengan Galuh gadis Pakualam, anak didiknya Guru Kasmalani. Bunga selangkar benar, hidung mancung, mata bola, bibir kandar. Cantiknya luar biasa. Setelah dia berjumpa dengan gadis Pakualam, dia bilang sama abang, "Abah, aku hendak kawin." Kata abang, "Bujur-bujur tuh." "Bujur? Apa sudah memburu ikan?" Artinya sudah siap ikan. Sudah siap apa? Kamu ini terlalu muda. Jangan-jangan kamu ini belum bisa mencari calon istri yang baik. Kata abahnya begini aja, gimana kalau kita bawa dulu itu beginian ke rumah abah supaya abah melihat melihat bujur-bujur. Kalau bagus boleh kau kawin, kalau tidak jangan. Bawa itu gadis tadi. Orang mana tadi? Ada orang Papua. Bawa ke rumah abahnya. Gadis cantik dan cerita tadi. Abah, ini calon bini ulu. Abahnya beliau. Dan abahnya tadi umat naga hitam. Maaf naklah, ikannya anak abah. Untuk perempuan secantik ini, kadang kau dinikahi oleh anak muda macam ikan. Ikan ini belum pengalaman. Haruslah kayak apa? Siapa orang yang dewasa dan pengalaman dan boleh menikahi ini, Pak? Abah menikah. Abah ini yang pantas menikahi. Kamu belum bisa. Kalau kamu nikahi, kasihan nikahi. Tapi terlalu muda. Jadi cocoknya lawan Abah. Oh, masalah siapa nih? Lapor lawan polisi. Lawan polisi melapor, Pak polisi ulun laporan, terima laporan. Apa pengaduan? Ulun punya calon bini, diambil lawan apa? Terus apa ulun nak salah? Dan polisi kayak kisahnya kayak kisah. Aja biar jelas panggil pertanyaan. Abah dipanggil, biniannya dipanggil, si utuh dipanggil. Ketika binian datang, polisi beliuran pulang. Giliran gantian polisi nak beliau basah baju atas bawah basah bertani. Liurnya jadi mana pikirannya? Orang cantik kayak orang Pakualam ini, karena cocok dinikahi lawan dua ikan berdatang. Terlalu riskan dan sangat mengganggu keamanannya. Ini perlu orang yang bisa mengamankan, yang punya pistol, punya senjata. Macam siapa? Ya macam aku. Bukan ikan karena cocok. Jadi yang cocok ini memiliki perempuan cantik, anak Rodatul Islamiyah, bukan polisi aja, lagu pistol. Bukan ikan pistol apa? Pistol gondrong aja. Oh, karena terima. Si Woto karena terima karena calon bininya diambil polisi. Lapor lagi ke atasnya menteri. Lapor menteri. Pak Menteri yang lapor. Apa? Kalau kayak ini caranya orang kayak begini-begini. Mungkin apa? Orang bilang begini diambil apa? Terus belum sempat diambil apa sudah dilampas tahun polisi. Orang lawan-lawannya menteri lapor dulu. Kayak apa supaya bisa begini lawan cara perlunya. Ajar polisi, bawa sini semuanya. Dan polisi panggil polisinya panggil. Abahnya dipanggil, datangkanlah perempuan tadi. Ketika perempuan tadi masuk di kantor menteri beriulang-ulang.
Bila putri yang geleng-geleng kepala, aduh. Kata putri dua kita ada pantas berkata. Ini terlalu cantik untuk kalian miliki. Orang yang seperti ini harus dimiliki oleh orang yang kaya dan punya jabatan tinggi. Kayak siapa bang itu? Ya kayak aku. Jadi bang, gak sama aku aja. Apa itu? Ada terima si otomatik lapor lawan presiden. Jangan menyambat karena lapor lawan presiden. Presiden, oh ada apa? Urut laporan presiden. Apa? Menteri Pian, polisi Pian, Abah Ulun merampas di Ulun. Dan presiden bawa ke sini biar apa ini satu makin selesai. Datanglah semuanya. Datang perempuan tadi giliran gantian presiden. Dan presiden kata kalau datang politiknya, menteri kata cocok, polisi kata cocok, apalagi apa hitam, apalagi hitam kata cocok. Ini perempuan hanya pantasnya dimiliki oleh pemimpin di negeri ini. Siapa Pak? Ya saya sebagai presiden yang pantas memiliki perempuan ini. Rebutan. Akhirnya dan perempuan tadi itu bilang kayak ini. Si gadis Pakualam tadi. Dan perempuan tadi kayaknya aja baik. Daripada dia kayak ini karena tutup-tutupin masalahnya. Kapan kawinnya ini? Ada kawin-kawin nanti kita. Terus gimana? Bagaimana kalau kita adakan sayembara saja? Sayembara apa? Ya si perempuan tadi kayaknya aja. Ulun buka, ulun lari, biar kejar. Siapa yang bisa mendapatkan saya berarti dia cakap laki saya dan dia yang boleh memiliki saya. Dan presiden, oh tenang. Urusan buka-buka aku. Urusan lari saya kata pejabat tadi. Kenapa? Ada masalah kayak apapun saya lari. Dan polisi aku. Itu urusan saya. Kalau urusan lari itu urusan saya. Saya biasa di Jerman. Saya di Jerman. Kata si santri tadi, oh aku lebih lagi. Aku dari pondok biasa kabur sudah. Urusan lari kata aku cuma satu. Dikejar guru buka kita. Akhirnya berlomba lari dulu. Si perempuan tadi kabur lari dikejar. Presiden ngejar, menteri ngejar, pak polisi ngejar, abangnya Utuh ngejar, si Utuh ngejar. Lari, pokoknya sekencang-kencangnya. Di situ terlihat kekotoran-kekotoran, kelicikan-kelicikan. Mereka saling sikut, mereka saling gunting dalam lipatan. Mereka saling jegal, mereka saling senggol supaya lawan-lawannya tidak bisa mendapatkan perempuan cantik. Bujur kada, bujur kada. Pengkhianat biasa, menjengol, menyikat lawan kawan biasa, sikut-sikutan. Yang penting bisa dapat perempuan cantik. Sampai saking semangatnya mereka berlari, mereka tidak melihat lagi apa yang ada di depannya. Perempuan tadi berlari sangat kencang sehingga orang-orang yang di mata tidak melihat dan tidak sadar di depannya ada lubang yang sangat lebar dan sangat dalam. Akhirnya lima-limanya masuk ke dalam lubang. Lima-limanya. Datanglah gadis tadi. Sambil tersenyum dia berkata kepada orang-orang yang ada dalam lubang tadi, hal araftum man ana? Apakah kalian tahu siapa aku ini? Kata orang tadi, aku tidak mengetahui. Maaf, aku tidak tahu. Ana dunia, akulah dunia. Kalian mengejarku, bahkan kalian bersaing ketat untuk mendapatkanku. Akhirnya dunia tidak akan pernah dimiliki oleh siapa-siapa kecuali kuburan tempat akhir. Ini akan kita lewati. Kalau kita pahami perjalanan Islam dan Mi'raj, maka itulah hakikat perjalanan hidup kita. Kalau dunia menjadi target
takdir dan tujuanmu, maka hina dan binasalah kehidupanmu. Tapi kalau Allah menjadi takdir dan tujuan kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kalau Allah jadi tujuan dan maksud kita, ridhonya Allah yang kita cari, mahabbahnya Allah yang kita cari, maka mulialah hidup ini. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan sampai berjumpa dengan Allah di Rafrah di Sidratil Muntaha. Itu perjalanan. Oleh karena itu, pelajari dengan tepat tentang makna dan hakikat Isra dan Mi'raj. Namun karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hadhihi ummah, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih hadiah kepada umat ini. Satu hadiah yang sangat besar dan luar biasa, bahkan menentukan diterima tidaknya semua amal dan perbuatan. Bahkan akan menjadi amal yang pertama kali akan ditanyakan dalam kubur barzakh kita, yakni sholat yang 5 waktu. Simpelnya, Allah kasih hadiah kepada kita amalan yang mudah, amalan yang gampang. Kalau kita melakukan, kalau kamu kerjakan, engkau bakal dapat berjumpa dengan Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sholatu mi'rajun. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang begini. Kalau engkau ingin sampai usul kepada Allah, kerjakanlah sholatnya di Allah. Karena sholat itu akan menjadi tali dan wasilah kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan barokahnya buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini akan menjadi orang yang sadar, bukan jadi orang yang rebutan dari dunia. Karena sesungguhnya kita tahu akhir perjalanan dunia adalah lubang kubur kita masing-masing. Hiduplah dengan sederhana, punya keinginan yang sederhana. Karena orang yang terlalu banyak keinginannya susah untuk bahagia. Tapi orang yang sedikit keinginan, dia akan cepat senang dan bahagia. Carilah kemuliaan di sisi Allah, jangan cari kemuliaan dari pandangan manusia. Maka Allah akan angkat derajat kita, sebagaimana Allah mengangkat derajat para wali-walinya. Amin ya rabbal alamin.